Assalamualaikum para pemirsa. Jadi kita akan berziarah menuju syuhada Uhud kepada Sayyidina Hamzah. Untuk nyewa taksinya sendiri 20 rial dari tempat kita. Kalau dari Masjid Nabawi sekitar 30, dikali 4.000 berarti sekitar 80 ribuan lah. Kalau uang Indonesia 20 rial kali 4.000. Maka dari itu enaknya kalau ke sana kita bareng-bareng dengan 4 ikhwan, jadi 4 teman kita patungan 5 rialan, jangan sendirian, saran kami kayak gitu. Kemudian jangan lupa untuk mendokumentasikan, karena memang ini adalah tempat bersejarah, dan untuk dengan niatan menambahkan rasa tambah iman kita kepada ajaran Islam kayak gitu. Nah, kita sudah sampai di pinggir jalan yang arah ke Jabal Rumat. Yaitu adalah Jabal Rumat, tempat pemanah. Untuk karcisnya gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi mau masuk masjid, mau naik gunungnya, kita bersama teman-teman itu gratis. Untuk melihat sejarah kembali, agar mengingat bagaimana dulu para sahabat berjuang. Jadi ini sekarang kita mendekati pemakaman Uhud, para syuhada Uhud yang dulu gugur ketika berperang di perang Uhud. Karena banyak korban bertumbangan, makanya langsung dimakbarahkan di sini. Wah, bahasa India ini. Tak paham, bos. Nah, jadi ini penampakan lebih dekatnya pemakaman Uhud. Para sahabat banyak yang gugur di medan perang ini. Nah, ini adalah panduan penting ziarah untuk para sahabat yang dikuburkan di sini, termasuk Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib yang gugur di perang ini, yang mana dulu jasadnya beliau sama Sayyidah Hindun dimakan jantungnya, karena dulu Sayyidah Hindun belum masuk Islam kayak gitu. Kemudian ada Mus'ab bin Umair, kemudian ada Abdullah bin Amr bin Haram, kemudian ada Abdullah bin Jubair, ada Sayyidina Handolah, dan banyak yang lain para sahabat yang gugur di Uhud ini. Tutup.
kita mencoba naik ke Gunung Romeo. Romat. Mana ya? Mana? Mana katanya? Nah, kita akan memulai naik ke Gunung Romat dengan artian tempat pemanah para sahabat muslim, sahabat Islam, sahabat-sahabat Kanjeng Nabi. Itu Gunung Uhudnya. Nah, ini dulu tempat berperang. Jadi kaum Islam dari sana, para sahabat, karena menang langsung turun dan banyak syuhada yang ada di sana. Banyak syuhada, kemudian orang kafir pun naik. Nah, sudah naik, umat Islam yang ada di bawah dipanah balik sama orang kafir tersebut. Kita naik di mana tempat umat Islam standby untuk memanah. Jadi sekalipun semuanya ini adalah Gunung Rumat, tapi tidak semuanya dibuat standby untuk memanah. Dan kita akan menaiki tempat standby-nya kaum muslimin atau para sahabat, kaum kafir Quraisy gitu. Jadi sebenarnya untuk puncaknya di Gunung Rumat ini tidak terlalu tinggi. Ya Allah, masya Allah, masih tinggian Gunung Uhud yang ada di depan kita. Masya Allah. Untuk menuju ke sini hati-hati karena memang jalannya masih bebatuan, tidak diperlukan. Nah, di sini tempat para sahabat standby untuk mengincar atau membidik kaum kafir Quraisy. Nah, kita lihat sekelilingnya. Nah, di sini. Ya, mulai posisi pokok perangnya itu yang adu pedang. Terus iya. Khalid bin Walid ada di daerah sana. Sama pasukan Quraisy, kafir Quraisy kan belum Islam itu. Oh, pada waktu itu Sayyidina Khalid belum Islam. Belum Islam. Ada di daerah sana. Daerah sana. Jadi di sini perang. Di sana perang. Mereka menang umat Islam. Karena menang, mereka turun. Padahal sebelumnya udah di sini nggak boleh turun. Nggak boleh. Menang ataupun kalah yang itu dengan turun. Sini ya? Iya. Akhirnya turun tinggal 7 atau 8 orang gitu. Nah, sudah Khalid yang sudah lari, yang sudah dari tadi siap di sana pakai kudanya, melihat yang di sini turun, akhirnya muter naik ke sini. Jadi yang sisa 5 apa berapa 7 orang habis langsung diganti. Iya. Terus kafir Quraisy yang pertama yang kalah itu kan kabur ke sana. Di sana melihat umat Islam diserang dari arah sini, mereka balik lagi. Jadi umat Islam itu ada di tengah-tengah dikepung. Sampai berarti harapnya di mana? Daerah masjid sini ini. Perangnya di daerah masjid dan daerah Makbarah, kurang lebih di situ. Dan ini dipercaya tempat bangunan yang dulu pernah Rasulullah sholat di sini, dipercaya. yang masih di atas masih turun ya itu fase pertama. Ya Rabbi Mustafa Balil Fasilana wa Firana Mawdaya Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa liqan Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lisyaikhina المعلمين ولا أساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن أبرأنا فيك الأسلام والواجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا وتقبل مسير الفاتحة.
dia tetap di tempat itu. Tapi ketika itu mereka karena mungkin tidak ada lagu juga, mereka lari juga ke arah Mekah, balik ke Mekah. Tapi setelah itu kembali lagi udah gak ada. Jadi fase ketiga ini dikatakan sebagai itu. Jadi pendapat yang mengatakan perang Uhud itu umat Islam Salah. itu di itu berkata sering. Karena adatnya itu harus nunggu sehari semalam di tempat perang gitu. Bagi yang mana? Tapi waktu itu enggak, dia enggak pergi juga. Pagi mas ya. Iya. Sini agak akhir. Yang paling enak ini anak ziarah kemarin bulan puasa. Ini Kan di penampakan di atas jadi Gunung Rumat. Allah, iya, sama tempat para sahabat ini juga standby untuk memanah. Kita sekarang menuju ke denah gambaran kecil dari mana posisi umat muslim dan posisi kaum kafir Quraisy, serta perlu digarisbawahi selain musuhnya kafir Quraisy, kaum muslimin ini juga dibebani oleh prajurit yang tidak ikut pertamanya berangkat, akan tetapi sampai di pertengahan jalan tidak ikut berperang. Kaum munafikin yang tidak ikut berperang, padahal dari awal mereka sudah berangkat. Nah, ini jalan kalau terus ke sana ke Gunung Uhud. Dulu pasukan muslimin lari ke sana. Setelah lari ke sana dan ternyata Rasulullah itu luka. Dan di sana ada masjid, tempat di mana Rasulullah disembuhkan dalam lukanya, dan turunlah ayat fase kayak gitu. Oke, sampai di sini tetap ikuti channel ini untuk update-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.